dana yang dibutuhkan untuk membangun IKN diperkirakan sebanyak 501 triliun yang inginnya pemerintah sih sebagian didanai oleh investor. Tapi sampai dengan hari ini pada kenyataannya investornya belum ada yang masuk dananya. Jadi terpaksa pemerintah mengambil dana dari APBN ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dengan Dr. Tifa di Dr. Tifa Channel. Hari ini saya ingin mengajak kepada Anda untuk membahas melihat IKN. IKN ini rencananya oleh pemerintah akan dijadikan sebagai ibu kota baru pengganti Jakarta ya. Dan kita juga sudah melihat di media-media betapa agresifnya ya pembangunan yang sekarang ini sedang terjadi di IKN dengan menggunakan dana APBN. Sementara udah habis sekitar 40-an triliun sampai di bulan Maret 2024. Karena dana yang dibutuhkan untuk membangun IKN diperkirakan sebanyak 501 triliun yang inginnya pemerintah sih sebagian didanai oleh investor. Tapi sampai dengan hari ini pada kenyataannya investornya belum ada yang masuk dananya. Jadi terpaksa pemerintah mengambil dana dari APBN ya. Udah habis sekitar 40 triliun. Baik, saya tidak akan membahas mengenai soal dana yang dihabiskan tersebut. Tetapi saya ingin mengajak Anda untuk melihat perspektif yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang ilmu yang disebut sebagai ilmu predictive programming. Predictive programming artinya pemrograman secara prediktif. Predictive programming ini kita bisa gunakan untuk melihat IKN dari berbagai dimensi, dari berbagai variabel, dan dari berbagai faktor. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat 3 saja dimensi, 3 faktor saja. Ya, yang pertama adalah dari sisi urgensi pemindahan ibu kota untuk Indonesia, untuk kepentingan Indonesia, dari sisi urgensi atau kedaruratan atau kepentingan. Kemudian yang kedua adalah siapa yang diuntungkan dengan pemindahan IKN. Apakah Indonesia sebagai negara mendapatkan keuntungan tertinggi dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN? Apakah rakyat Kalimantan yang mendapatkan keuntungan tertinggi dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, artinya dari Jawa ke Pulau Kalimantan? Dan apakah ada pihak lain yang sebetulnya amat sangat diuntungkan dalam pemindahan ibu kota ini, yaitu para pebisnis yang terlibat di dalam proses mulai dari pembangunan IKN sampai berkelanjutannya IKN itu ya. Jadi dari sisi siapa yang paling diuntungkan. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi tingkat keberhasilan. Kita akan melihat secara empiris berdasarkan dari sejarah atau berdasarkan dari pengalaman ibu kota dari negara-negara lain yang berhasil ataupun yang gagal untuk dipindahkan. Baik, yang pertama teman-teman, saya ingin mengajak Anda dari sisi ilmu predictive programming tentang urgensi pemindahan ibu kota Jakarta ke IKN ya teman-teman. Jadi kita lihat dari sisi prediktif. Sekarang dari sisi Jakarta sendiri teman-teman, apakah Jakarta akan mengalami kerugian kalau ibu kota akan pindah darinya? Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota. Apakah Jakarta kemudian mengalami kerugian atau justru mengalami keuntungan? Ya, saya sebagai orang yang sudah puluhan tahun menjadi warga Jakarta, ber-KTP Jakarta, orang tua saya, kakek nenek saya sudah dari tahun 1940 bertempat tinggal di Jakarta sebagai penduduk Jakarta. Artinya sebelum merdeka mereka sudah pindah ke Jakarta ya. Jadi saya bukan orang baru di Jakarta, sudah puluhan tahun di Jakarta. Apakah saya merasa sedih ketika Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota nanti? Seandainya pemindahan ibu kota itu benar-benar terjadi, jawaban saya adalah tidak. Karena apa? Di mata saya, dalam pikiran saya, yang
harus mendapatkan benefit, harus mendapatkan keuntungan yang paling tinggi adalah Indonesia sebagai negara dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Artinya apa? Seandainya pemindahan ibu kota kemanapun juga, dari Jakarta kemanapun juga, itu ternyata membawa benefit, ternyata membawa manfaat yang jauh lebih besar untuk untuk negara Indonesia, untuk rakyat Indonesia, saya akan lebih dari senang, saya akan lebih dari mendukung untuk proses pemindahan ibu kota tersebut dari Jakarta keluar Jakarta, ya. Persoalannya adalah apakah betul bahwa apabila ibu kota itu dipindahkan dari Jakarta keluar Jakarta, apakah betul memang negara Indonesia itu akan mendapatkan keuntungan, akan mendapatkan manfaat terbesar? Apakah rakyat Indonesia juga akan mendapatkan manfaat terbesar? Dilihat dari sisi urgensinya, ya, urgensinya itu adalah sesuatu yang bersifat sangat-sangat penting, bersifat darurat, tidak bisa ditunda lagi. Pertanyaannya, apakah betul bahwa Jakarta sudah tidak sanggup lagi untuk menjadi ibu kota? Jawabannya tentu saja Anda tahu sendiri bahwa Jakarta lebih dari cukup untuk menjadi ibu kota Jakarta sampai kapanpun, sampai abad 21 selesai, sampai abad 22 selesai, sampai abad 23 dan seterusnya. Kenyataannya teman-teman, kenyataannya Jakarta sebagai kota, ya, bukan Jakarta sebagai ibu kota. Jakarta sebagai kota aja. Kota ini amat sangat berkembang, teman-teman. Menuju ke kota yang sudah menuju ke kota yang ultramodern, bukan lagi kota super modern. Jakarta sudah melalui sebagai sebuah kota modern, sudah melalui 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, Jakarta sudah menjadi kota modern. Sekarang Jakarta sudah menjadi kota super modern, dan Jakarta akan segera berkembang menjadi kota ultra modern. Dan Jakarta masih sangat memungkinkan untuk meluaskan dirinya. Faktanya teman-teman, ya, faktanya Jakarta ini semakin meluas. Kalau Anda ke Jakarta, teman-teman yang ada di luar Jakarta, ya, kalau Anda ke Jakarta, Anda harus wajib untuk pergi ke daerah utara barat Jakarta. Di sana ada pembangunan yang besar-besaran, namanya The New Jakarta atau Jakarta Baru. Artinya Jakarta ini akan sudah berkembang ke arah utara, ke arah barat, menjadi Jakarta Baru. Jadi Jakartanya meluas. Loh, daerah utara Jakarta itu kan laut. Iya, lautnya direklamasi, menghasilkan rencananya 13-17 pulau baru yang terhubung, sehingga menjadi sebuah daratan besar terkoneksi, yang itulah yang namanya Jakarta Baru. Kalau kita melihat dari arah barat menuju ke arah Bandung, itu nanti Jakarta akan terintegrasi, akan menjadi sebuah kota yang meluas, ya, sampai ke arah Bandung. Ya, jadi itu yang akan menyatukan antara kota Jakarta dengan kota Bandung. Dan proses pembangunan itu, proses perluasan Jakarta itu tidak berhenti sampai di sini. Karena nanti rencananya sebuah kabupaten yang ada di sekitar timur utara Jakarta, yang namanya Kabupaten Cianjur, itu direncanakan akan menjadi satu dengan kota Jakarta. Kenapa Jakarta terus meluas? Kenapa Jakarta terus mengembangkan dirinya? Karena Jakarta memang menjadi satu dari sekian banyak kota super modern yang akan bergerak menjadi kota ultra modern di dunia, ya. Dan karena itu maka pembangunan Jakarta akan terus berlanjut. Dan diperkirakan di tahun 2030 sampai 2040 Jakarta itu akan memiliki penduduk sebanyak sekitar 30 juta jiwa. Sekarang Jakarta memiliki penduduk 12 juta jiwa. Dari proyeksi itu, dari prediksi Jakarta yang sekarang penduduknya 12 juta orang akan diprediksi menjadi 30 juta orang di sekitar 25 tahun dari sekarang. Maka Anda sudah bisa melakukan perkiraan bahwa Jakarta akan terus berkembang, akan terus menjadi magnet bagi siapapun juga untuk tinggal, menjadi citizen atau menjadi warga Jakarta, maupun untuk mengadu nasib dan kemudian berkembang di Jakarta. Artinya sekali lagi, wacana, ya, tentang apakah Jakarta tetap menjadi ibu kota atau tidak, itu nggak ada masalah buat Jakarta itu sendiri. Saya sebagai warga Jakarta juga baik-baik aja,
kalau Jakarta udah nggak lagi jadi ibu kota. Karena apa? Jakarta sudah menjadi kota yang amat sangat mandiri. Dia akan mampu untuk mengembangkan dirinya dengan atau tanpa kepentingan dari pihak-pihak yang lain. Jakarta sudah menjadi magnet. Sudah menjadi magnet, bukan saja magnet dari sisi nasional, dari sisi regional, tapi sudah menjadi magnet global, ya. Itu yang terjadi pada kota Jakarta, teman-teman. Karena itu justru tugas, ya, atau beban untuk menjadi ibu kota itu hanya menjadi semacam sepersekian persen saja dari sesuatu yang bisa di-provide, bisa diberikan oleh Jakarta sendiri. Jadi Jakarta nggak perlu minta-minta untuk menjadi ibu kota. Justru Indonesia yang sangat berkebutuhan terhadap Jakarta sebagai ibu kota. Karena nggak usah harus bangun yang aneh-aneh, nggak harus mengeluarkan biaya yang macam-macam yang begitu besar sampai 500 triliun. Jakarta siap untuk menjadi ibu kota Indonesia sampai kapanpun juga. Dari sisi urgensi, kita bisa patahkan bahwa nggak ada kepentingannya untuk Indonesia memindahkan ibu kota dari kota selain Jakarta. Apalagi kalau ini kita ikuti apa yang menjadi angan-angan, ya, apa yang menjadi angan-angan, apa yang menjadi ilusi dari Presiden Jokowi ini tentang pemindahan Jakarta ke IKN. Jaraknya 2000 km. Ada di, mohon maaf nih, saya bukan bilang Penajam Pasar Utara itu di hutan belantara, ya. Saya sangat mengenal daerah tersebut, ya, karena keluarga kami punya bisnis di sana. Jadi saya sangat mengenal daerah tersebut. Justru karena saya sangat mengenal, maka saya sangat menyayangkan apabila daerah Kalimantan, terutama di titik yang sekarang ini akan menjadi IKN itu diubah sedemikian rupa, sedemikian ekstrim, sedemikian radikal menjadi sebuah kota yang ilusinya akan menjadi kota ultra modern. Teman-teman, sebuah daerah, ya, atau sebuah kota, apalagi ini kota kecil, kota sangat kecil yang namanya Penajam Pasar Utara, itu kota sangat kecil. Dia bukan hutan belantara, teman-teman, ya, dia ada kota di situ. Ada kota namanya Penajam Pasar Utara, ya. Tapi ini kota kecil sekali. Lalu tiba-tiba diilusikan akan menjadi kota ultra modern. Jakarta sendiri butuh waktu ratusan tahun. Mulai dari sejak zaman Belanda memindahkan pusat pemerintahan dan pusat bisnis dari Banda ke Jakarta sekitar 400-an tahun yang lalu. Itu kenapa Jakarta dipilih waktu itu? Karena Jakarta itu sudah menjadi kota besar, kota perdagangan pada waktu itu, 400 tahun yang lalu. Sehingga ketika tahun 1945 Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota negara baru yang namanya Indonesia, yang berdiri tahun 17 Agustus 1945, Jakarta nggak perlu harus mempersiapkan segala infrastruktur mulai dari nol lagi. Tinggal sudah disematkan saja kota yang sudah waktu itu sudah modern di zamannya menjadi ibu kota dari negara baru ini. Jadi nggak ada hal-hal yang harus dipersiapkan dari sebuah kota yang namanya Jakarta. Beda sekali dengan kota kecil yang namanya Penajam Pasar Utara. Kalau kita prediksi untuk melompat jauh melampaui hakikinya sebagai kota yang kecil menjadi kota ultra modern, tentu saja membutuhkan resources, membutuhkan sumber daya yang sangat-sangat besar. Tentu saja, ya, termasuk diantaranya adalah biaya 501 triliun yang sudah dihitung oleh Bappenas untuk menjadikan kota Penajam Pasar Utara yang sama sekali tidak memiliki infrastruktur apapun, sumber daya apapun untuk mendukung sebuah ibu kota. Jadi membutuhkan dana tak kurang dari 501 triliun. Coba bayangkan 501 triliun itu besar sekali. Seandainya, ya, pemerintah dalam hal ini adalah Presiden Jokowi itu lebih bijaksana, lebih cerdas di dalam mencoba untuk sampai kepada angan-angannya, mengapa tidak membuat kota-kota yang ada di Pulau Kalimantan tinggal dipilih saja untuk kemudian di-enhance, untuk kemudian ditumbuh kembangkan menjadi kota modern, lalu kemudian kota super modern, lalu kemudian kota ultra modern, ketimbang membuat sebuah kota yang sangat kecil langsung dilompatkan menjadi kota ultra modern.
harga yang harus dibayar oleh segenap negara Indonesia, segenap rakyat Indonesia terlalu amat sangat besar. Karena biayanya bukan hanya sekedar 501 triliun, tetapi kemungkinan besar biaya itu akan sangat membengkak sejalan dengan berlalunya waktu, sejalan dengan kesulitan-kesulitan yang nanti akan timbul, sejalan dengan hambatan-hambatan yang pasti akan sangat banyak terjadi. Contoh aja ya, pembangunan, ini analogi yang tidak terlalu analogis teman-teman, tapi sebagai contoh aja, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Anda tahu kan kereta cepat Jakarta-Bandung yang sekarang namanya WUSH gitu ya. Dari perencanaan biaya yang udah tinggi sebenarnya, udah super tinggi sebetulnya 78 triliun, ternyata membengkak menjadi 111 triliun. Bayangin, bengkaknya itu nggak main-main, hampir 50% dari total dana awal. Jadi kalau seandainya kita analogikan dengan IKN yang di awal hitung-hitungannya itu butuh 500 triliun, maka kemungkinan besar akan melebihi dari 1000 triliun. Siapa yang akan menanggung itu? Sementara kondisi Indonesia, kondisi kas Indonesia saat ini dengan situasi pasca pandemi C-19 yang belum sepenuhnya pulih, ya, kita harus menanggung, rakyat dan negara Indonesia ini harus menanggung biaya pembangunan IKN yang luar biasa besar tersebut. Ya, itu dari sisi urgensi. Jadi kalau kita lihat dari predictive programming nggak masuk, ya, nggak masuk dalam hitungan. Artinya kemungkinan besar kalau lihat dari sisi urgensi, kemungkinan besar pemindahan ibu kota ini atau pembentukan dari IKN ini sebagai kota ultramodern itu sangat besar kemungkinan untuk mengalami kegagalan. Ya. Kemudian berikutnya adalah dari sisi kepentingan. Siapa yang paling mendapatkan keuntungan, teman-teman ya? Apakah memang betul negara Indonesia itu yang paling mendapatkan keuntungan? Kalau dari sisi negara ya tentu saja tidak. Kenapa? Karena dengan pemindahan atau pembuatan ini ada dua konsep ya, ada pemindahan ibu kota dan pembangunan sebuah kota ultramodern. Itu sangat membebani kondisi keuangan negara Indonesia yang masih jauh dari baik-baik saja. Kita tuh hutang udah hampir 9.000 triliun, masih ditambah lagi dengan kemungkinan besar hutang yang ditimbulkan karena pembangunan dari IKN itu sebanyak 500 triliun dan mungkin akan plus ya. Jadi besar sekali beban yang harus ditanggung oleh negara ini. Jadi negara tidak untung dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Kemudian rakyat Indonesia bagaimana? Menurut klaim dari Presiden Jokowi, pemindahan ibu kota ke Penajam Pasar Utara yang nanti namanya akan IKN itu adalah sebuah simbol dari pemerataan pembangunan Indonesia. Dari mana beliau itu mendapatkan premis seperti itu? Karena letak dari IKN ini, letak dari Penajam Pasar Utara ini tepat di titik tengah Indonesia. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah memang kalau ibu kota itu tepat di titik tengah sebuah negara itu akan menjamin negara itu akan merata pembangunannya? Kita harus lihat dari empirik, kita harus lihat dari pengalaman negara-negara yang lain. Sekarang pengalaman dari negara Indonesia sendiri, kita sudah 78 tahun menjadi sebuah negara. Jakarta posisinya memang agak lebih ke barat dibanding dengan seluruh wilayah Indonesia yang terbagi atas 3 zona, Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat. Posisi Jakarta ada di Indonesia Barat. Apakah kemudian karena itu pembangunan Indonesia menjadi tidak merata? Itu harus kita lihat dalam konteks, dalam berbagai macam dimensi. Sebetulnya soal pemerataan, soal keadilan itu bukan soal di mana letak ibu kota. Ya, karena kalau kita mau mengkomparasikan dengan negara-negara lain akan kalah itu ceritanya ya, karena banyak negara-negara lain, negara-negara maju, kalau kita mau lihat di negara G20, ibu kotanya nggak ada yang ada di tengah negara tuh nggak ada. Semuanya tuh minggir ya, seperti yang negara yang paling dekat sama kita aja, Australia. Ibu kotanya Canberra. Canberra itu ada di ujung, jadi bukan di tengah-tengah. Kemudian mana? Rusia. Rusia itu Moskow. Moskow itu lebih dekat ke Eropa daripada ke Rusia sendiri. Jadi, dan masih banyak banget contoh dari ibu kota negara lain yang posisinya tidak di tengah dari negara tersebut. Amerika Serikat, Washington DC itu posisinya ada di pantai timur ya.
jauh sekali kalau dibilang tengah dari negara Amerika Serikat ya. Jadi terlalu banyak contoh kalau bisa disebutkan satu demi satu. Tapi itu justru yang menjadi jawaban bahwa letak ibu kota itu tidak menjamin pemerataan. Letak ibu kota itu tidak menjamin keadilan akan merata, bukan. Pemerataan dan keadilan itu tergantung kepada goodwill dari pemerintah. Tergantung dari kehendak baik dari pemerintah. Apakah dia mau melakukan pemerataan pembangunannya? Apakah dia mau melakukan pemerataan keadilannya, penyetaraan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia yang 280 juta jiwa yang tinggal di 17.000 pulau itu sepenuhnya bukan tergantung dari letak ibu kota tuh ada di mana, tapi tergantung kepada goodwill, tergantung kepada kehendak baik dari pemerintah. Apakah dia mau meratakan, melakukan pemerataan, apakah dia mau melakukan keadilan dan kesetaraan kepada seluruh rakyatnya. Dan ini memang selama 78 tahun Indonesia berdiri masih menjadi PR besar bagi bangsa yang masih sangat muda ini. Ya, jadi sekali lagi, siapa yang paling mendapatkan keuntungan? Negara Indonesia tidak, rakyat Indonesia juga tidak. Sekarang yang ketiga, apakah rakyat Kalimantan akan mendapatkan keuntungan yang paling besar? Dilihat dari aspek apa, teman-teman? Mungkin dilihat dari bagaimana rakyat Kalimantan memandang Jakarta dan Pulau Jawa. Ada sebuah anggapan bagi yang tidak terlalu tahu bahwa Jakarta itu karena ibu kota ada di Jakarta, maka Jawa itu menjadi maju. Sedangkan Kalimantan yang tidak punya ibu kota, maka kurang maju. Nah, sekarang kalau memang seperti itu, nanti Pulau Sulawesi juga akan minta ibu kota dong. Nanti Pulau Sumatera juga akan minta ibu kota. Nanti Pulau Papua juga akan minta ibu kota. Kalau memang kepastian akan adanya sebuah pembangunan yang akan meningkatkan harkat ya, ekonomi dan semua aspek kehidupan dari rakyatnya itu tergantung dari di mana ibu kota itu diletakkan. Ya, itu sangat tidak benar ya. Penilaian seperti itu tuh sangat tidak benar, teman-teman ya. Sekali lagi, pembangunan berkeadilan, kesetaraan, pemerataan itu bukan tergantung di mana letak ibu kota. Dan supaya diketahui ya bahwa secara fakta sekitar 57% atau sekitar 170 juta jiwa dari 280 juta rakyat Indonesia itu memang tinggal di Pulau Jawa. Kenapa begitu? Karena memang Pulau Jawa itu basically-nya adalah pulau yang memang sanggup untuk dimuati oleh begitu banyak orang dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain. Karena ini kan sifatnya adalah nature ya teman-teman, alamiah aja. Sebuah pulau atau sebuah kawasan akan banyak dihuni oleh orang karena kawasan tersebut memberikan banyak sumber daya, banyak resources yang bisa dimanfaatkan, yang bisa menjamin kehidupan dari orang, dari penduduk. Makanya mereka berkerumun. Ibarat kata tuh ada gula akan ada semut ya. Jadi Jawa itu adalah gula. Dan orang-orang akan semut-semut akan berdatangan ke gula itu untuk mendapatkan keuntungan kan gitu. Dari mana sih? Pertama adalah ketersediaan pangan teman-teman ya. Jadi ini kita lihat dari sisi kondisi dari tanah Jawa. Jawa walaupun pulaunya kecil, kalau dibandingkan dengan Kalimantan, dibandingkan dengan Sumatera, apalagi dibandingkan dengan Papua, Jawa itu adalah pulau yang kecil. Di pulau yang kecil itu terdapat begitu banyak gunung berapi. Jauh lebih banyak daripada gunung berapi yang ada di Sumatera. Jauh lebih banyak dari gunung berapi yang ada di Sulawesi, ada di Papua. Kalimantan adalah pulau yang paling sedikit ada gunung berapi yang aktif. Nah, kondisi gunung berapi inilah yang memberikan keuntungan kepada tanah Jawa. Karena lavanya itu menghasilkan segala mineral yang menjadi unsur hara bagi tanah di Jawa. Sehingga tanah di Jawa itu sejak ribuan tahun yang lalu itu adalah tanah yang subur. Ketika tanah itu subur, maka mudah sekali ditanami segala sumber pangan yang dibutuhkan oleh manusia untuk bisa tinggal di situ. Dan kemudian berangsur-angsur Pulau Jawa didiami dan makin banyak didiami oleh penduduk. Nah, itu yang menjadi
alasan atau faktor mengapa Pulau Jawa itu jauh lebih banyak dihuni dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain yang ada di Indonesia, termasuk di Kalimantan. Jadi sekali lagi, gulanya Pulau Jawa ya itu bukan dari pembangunan atau dari kota-kota besar yang dilihat sekarang, tapi gulanya Pulau Jawa itu adalah dari tanahnya yang subur, yang memungkinkan walaupun cuma sepetak orang masih tetap bisa hidup dengan baik dengan tanaman-tanaman yang bisa ditanam dan kemudian bisa dijadikan sebagai sumber pangan. Belum kalau dari sisi faktor-faktor yang lain ya, jadi masih banyak sekali faktor-faktor yang lain. Kalau dikomparasikan sepanjang adanya manusia jauh sebelum negara Indonesia ini ada di Kepulauan Nusantara ini ya, yang tinggal di Kalimantan sampai dengan hari ini jumlah penduduknya itu sekitar 16 juta jiwa dibandingkan dengan luasan Pulau Kalimantan yang begitu luas. Apakah 16 juta jiwa dibandingkan dengan 170 juta jiwa yang ada di Pulau Jawa itu karena pembangunannya? Oh tidak. Sekali lagi, pembangunan yang Anda lihat di Pulau Jawa itu terjadi by nature. Itu terjadi karena proses kealamiahan. Ya, ada banyak orang, pembangunan akan meningkat dan sebagainya dan seterusnya. Jadi sekali lagi bukan karena Jakarta jadi ibu kota. Jauh sebelum waktu itu ya pemerintah Hindia Belanda itu memutuskan untuk memindahkan ibu kotanya Hindia Belanda dari Banda ke Jakarta, waktu itu namanya masih Sunda Kelapa ya. Itu si kota yang sebelumnya menjadi Jakarta itu sudah menjadi kota besar. Dan demikian juga dengan kota-kota lain yang ada di Pulau Jawa seperti Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang dan sebagainya. Itu udah kota-kota besar yang terjadi yang diakibatkan oleh gula tadi. Karena Pulau Jawa itu adalah pulau yang sangat subur gitu ya. Jadi sekali lagi bukan pembangunan dibikin lalu kemudian menjadi gula bagi semut-semut berdatangan, tidak. Ada semacam satu habit ya dari orang Indonesia itu yang mungkin karena memang ini treatment dari pemerintah dari waktu ke waktu itu nggak terlalu tepat ya. Jadinya seakan-akan rakyat Indonesia itu maunya menerima aja gitu loh. Jadi bukannya berusaha, bukan. Jadi misalnya, oh nanti kalau ibu kota itu pindah ke IKN, dengan demikian maka serta-merta pembangunan akan terjadi di seluruh Pulau Kalimantan. Tidak teman-teman. Bagaimana mungkin pembangunan akan terjadi begitu pesat di sepanjang Pulau Kalimantan kalau Pulau Kalimantan itu hanya dihuni oleh 16 juta jiwa saja. Sementara supaya Anda tahu, dari 16 juta jiwa yang ada di Pulau Kalimantan itu 30%-nya itu orang Jawa yang dulu berasal dari program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah di era Presiden Soeharto waktu itu. Dan 60% adalah penduduk asli. Dari 16 juta jiwa itu 60% penduduk asli, 30%-nya itu orang Jawa. Jadi sekali lagi teman-teman, masih terlalu berat ya. Masih terlalu berat sumber daya yang diperlukan untuk seluruh Pulau Kalimantan itu akan jadi maju dengan pesat sama seperti Pulau Jawa kalau hanya mengandalkan pembangunan IKN saja. Sementara IKN kalau Anda lihat ya, IKN itu sibuk dengan dirinya sendiri gitu teman-temannya. IKN itu sibuk dengan ilusi akan menjadi kota ultramodern dengan mobil-mobil terbang, dengan kehidupan yang sangat high-tech dan sebagainya. Dan itu cukup untuk, maksudnya untuk IKN aja, nggak bicara tentang Pulau Kalimantan secara keseluruhan. Kalau daerah-daerah lain di Pulau Kalimantan ingin jadi seperti IKN, jangan minta-minta sama orang yang mau membangun di situ, ya berusaha sendiri. Sama seperti yang terjadi di Pulau Jawa. Ya, jadi orang Jogja apakah minta sama Jakarta untuk minta dibangun? Enggak. Orang Semarang, orang Surabaya apa minta Jakarta untuk dibangun? Enggak. Segala resources termasuk sumber daya manusia yang ada di situlah yang membangun dirinya sendiri sehingga masing-masing kota di Pulau Jawa itu menjadi maju dan berkembang. Memang tidak bisa dipungkiri ya teman-teman akan adanya ketaadilan yang terjadi selama 78 tahun di mana segala sumber daya yang ada di daerah itu terserap
terserap semuanya ke Jakarta, ke Jawa, begitu kan ya. Nah, itu kan terjadi karena goodwill, sekali lagi, kehendak baiknya belum ada pada pemerintah, ya. Kehendak baik dari pemerintah itu belum ada sampai dengan hari ini. Jadi bukan soal bahwa kekayaan dari daerah itu tersedot ke Jakarta tuh enggak. Itu persoalan kekayaan daerah itu tersedot ke Jakarta itu soal kehendak baik yang belum ada. Jadi bukan soal Jakarta yang menyedot, bukan Jakarta yang menyedot kekayaan daerah, bukan. Nanti kalau menggunakan pola pikir yang seperti itu, ya nanti kalau ibu kotanya pindah ke IKN, maka segala sumber daya yang ada di Jawa akan tersedot ke IKN. Kan gitu. Nggak mau dong orang Jawa, ya kan? Nggak mau dong orang Sumatera. Sekali lagi, itu persoalannya adalah pemerataan pembangunan, keadilan, kesetaraan. Itu persoalannya adalah pada kehendak baik dari pemerintah yang melayani rakyat Indonesia, bukan dari sisi ibu kotanya ada di mana, ya. Itu teman-teman ya, supaya Anda tahu. Lalu kemudian aspek yang ketiga adalah soal tingkat keberhasilan. Tingkat keberhasilan itu lihat dari banyak faktor, teman-teman ya. Pertama adalah dari sisi pemindahan ibu kota. Ibu kota di negara-negara yang berhasil pindah itu rata-rata tidak memiliki faktor risiko jarak. Seperti Mesir kan baru-baru ini pindah ke dekat sebuah kota dekat Mesir ya. Seperti Malaysia juga ya, dari Kuala Lumpur kota pemerintahnya pindah ke Putrajaya, itu nggak terlalu jauh. Demikian juga dengan negara-negara lain yang berhasil memindahkan ibu kotanya dengan smooth, seperti misalnya Delhi ke New Delhi, ya, kemudian Seoul ke Sejong gitu ya, seperti itu. Jadi nggak terlalu memiliki faktor risiko besar sekali dari sisi jarak. Jarak Jakarta ke IKN itu sekitar 2000 km dan harus ditempuh dengan berbagai macam moda, bukan darat. Itu sudah menimbulkan persoalan sendiri. Jadi dari sisi jarak itu saja saya sudah sangat meragukan keberhasilan pemindahan ibu kota ini. Kemudian dari sisi sumber daya, teman-teman ya, sumber daya nih. Nomor satu tuh sumber daya manusia dulu, karena ibu kota itu cara bekerjanya dan bagaimana nanti keberhasilannya itu sangat ditentukan oleh sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sekitar Kalimantan Timur, di daerah Penajam Pasir Utara. Sumber daya manusianya itu bagaimana? 40% tingkat pendidikan itu di level SD, teman-teman, di sana. Di Kalimantan Timur, di Penajam Pasir Utara utamanya, 40% itu penduduknya hanya sampai level SD. Sekarang IKN itu adalah kota yang nanti akan didesain, diilusikan sebagai kota ultramodern. Nyambung nggak dengan penduduk setempat yang tingkat pendidikan 40% itu SD? Artinya 40% SD berarti 70% itu di level sekolah menengah ya. Jauh sekali dari yang dibutuhkan untuk mengisi kota ultramodern seperti yang diilusikan IKN ini ya. Artinya apa? Jelas akan terjadi impor. Akan terjadi impor SDM. Ya tentu saja pasti terbesar adalah dari Jawa, yang lebih dari cukup, lebih dari siap dari sisi jumlah, dari sisi kualitas maupun kuantitasnya untuk mengisi ibu kota IKN ini. Dan itu bukan akan disediakan oleh penduduk setempat. Karena apa? Kalau mau masuk ke IKN pasti akan ada syarat kualitas dari sisi SDM. Jelas kualitas dari SDM di Kalimantan jelas akan kebanting dengan SDM yang nanti akan didatangkan, diimpor ya dari luar pulau ke IKN. Dari sisi itu nanti akan menimbulkan, tentu saja jelas di depan mata ya, nggak usah harus menggunakan ilmu prediksi pun akan kelihatan jelas di depan mata bahwa tingkat kegagalannya itu akan sangat tinggi. Karena IKN itu alih-alih akan menjadi gula bagi semut-semut yang berdatangan bukan dari sekitar Kalimantan, bukan dari penduduk Kalimantan semutnya, tapi semut-semut dari daerah yang lain. Apalagi ketika Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa dia mengundang orang Singapura untuk menjadi penduduk IKN. Jadi penduduk IKN itu butuh orang yang menurut kacamatanya Presiden Jokowi ini membutuhkan orang-orang yang sekualitas penduduk Singapura. Dan mohon maaf nih, bukan yang sekualitas penduduk Penajam Pasir Utara dan Kalimantan Timur. Jadi Anda nanti akan ada di mana, teman-teman?
Anda nanti yang ada di sekitar IKN ya, sebagai penduduk asli dengan tingkat pendidikan yang rendah, dengan kemampuan sebagai sumber daya yang unggul itu nggak ada dan kalah dari sumber daya yang akan berdatangan ke IKN, dan ya Anda nanti akan menjadi penonton saja. Makanya saya lebih senang untuk memprediksi bahwa rencana pemindahan IKN itu akan gagal. Itu akan jauh lebih baik buat semuanya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini adalah semacam insight atau perspektif ya, terutama dari aspek predictive programming. Apakah memang dari 3 dimensi ya, dari sekian banyak dimensi yang lain, ini saya baru ungkapkan 3 dimensi aja, itu sudah bisa melihat, Anda sudah bisa memprediksi apakah pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN itu akan berhasil atau tidak, dan apakah IKN itu sebagai sebuah kota kecil akan diubah menjadi kota ultramodern itu akan berhasil atau tidak. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.